saja ke PP yang mana banyak paus. Perbedaannya PP dengan SIBA kan harganya nggak begitu jauh, akan tetapi PP kan market capnya masih kecil, tapi walaupun kecil ya nggak kecil amat, 7 triliun. Artinya kalau SIBA ada pausnya, paus sangkut. Kalau SIBA itu paus sangkut, kalau di PP ini pausnya paus cuan, bukan sangkut. Karena dulu murah, sekarang tetap masih cuan, nggak harga dasar lagi. Beda waktu launching dengan sekarang itu tetap yang ambil PP dulu pertama launching tetap cuan. Beda dengan SIBA. Kalau SIBA kan penurunannya kan sudah di bawah sekali. Yang dulu yang masuk dulu tuh sekarang udah pada sangkut. Jadi beda ya, harus paham, harus cerdas ya, harus ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bertemu kembali pada hari ini dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut yang gak karuan. Biar saja ya acak kadut, yang penting akan memberikan berita-berita ataupun info-info. Sama Mas Bro, info dan berita ia tahu lol. Mas Bro yang lol ya. Belum apa-apa sudah kelepotan gak karuan. Jadi di sini saya akan menyampaikan hari ini ingin membahas koin micin. Semua koin micin dibabat habis ya. Salam dulu ya. Merdeka, 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 merdeka. Ya, selamat hari kemerdekaan. Kita hargai, kita hormati para pahlawan kita yang telah gugur ya, demi nusa dan bangsa ini, demi Ibu Pertiwi sampai berkorban dengan bercucuran keringat dan tumpah darah demi kemerdekaan kita semua, dan yang tentunya sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi negara yang merdeka. Maka kita sebagai warga ya harus merdeka, merdekakan diri sendiri dari racun-racun meme coin. Kita masuk ke koin-koin yang mantap-mantap, tentunya di top CMC. Bila nanti turun itu masih bisa diharapkan kembali lagi. Syukur-syukur ke depan mindsetnya dirubah ke BTC. Jangan salah paham, bukan berarti sekarang altcoin yang lagi turun, Anda yang lagi sangkut dijualin semua pindah BTC. Enggak, bertahap. Nanti kan ini kan nanggung, tahun depan akan puluhan, akan halving BTC. Setelah nanti tahun depan sudah sukses, sudah jadi jutawan, dapat ratusan bahkan miliaran, yang uangnya banyak ya tentunya ya, sudah cuan karena kita sudah bermain sudah lama. Nanti cuan kita dimasukkan ke BTC. Dengan demikian nanti ke depan harta Anda, uang Anda, bondo-bondonya Anda tidak akan takut lagi habis lagi ke altcoin ataupun meme coin. Jadi profit Anda lebih aman dengan berisiko yang sangat kecil, bahkan gak ada risiko tentunya masuk di BTC. Seperti itu maksudnya, saya rasa udah paham ya, udah jelas, udah gamblang ya. Jadi hari ini saya akan membahas meme coin yang berpotensi, yang mana tapi ini untuk kedepannya jangan untuk masuk meme coin lagi, karena 99% gagal dan susah sekali mendapat keberuntungan seperti SIBA dulu ataupun Matic ataupun Dogecoin dulu. Jadi susah sekali untuk disebar ke meme coin supaya nanti kayak SIBA, kayak Dogecoin, kayak Matic. Ternyata salah masuk karena kita memilih ratusan koin, susah sekali mana yang akan terbang seperti itu kan gitu ya. Hari ini saya akan membahas ya, kalau SIBA kan sangkutnya sudah banyak ya, barangkali nanti SIBA terbang ya, kita nggak tahu. Tapi kalau menurut daripada ramalan cuaca kalau menurut daripada sisi segi dari riset dari pun manapun kita sudah kita pelajari bahwa SIBA dulu sama sekarang beda, karena sangkutnya sudah banyak, juga marketnya sudah besar. Itu seperti itu secara fakta dan nyata kalau orang yang ngerti ya. Jadi kalau saya masih cenderung masuk ke PP yang mana market capnya sudah, maksudnya belum besar, masih kecil. Di samping itu volumenya juga besar di bawah daripada SIBA ya, lebih besar daripada SIBA. Kalau BRIS ini Anda nggak usah diharapkan ya, percuma kalau model kayak BRIS seperti ini, termasuk ini koin yang buruk ya. Masuk saja ke PP yang mana banyak paus. Perbedaannya PP dengan SIBA kan harganya nggak begitu jauh, akan tetapi PP kan market capnya masih kecil, tapi walaupun kecil ya nggak kecil amat, 7 triliun. Artinya
Kalau Shiba ada pausnya, paus sangkut. Kalau Shiba itu paus sangkut. Kalau di PP ini pausnya paus cuan, bukan sangkut, karena dulu murah, sekarang tetap masih cuan, nggak harga dasar lagi. Beda waktu launching dengan sekarang, itu tetap yang ambil PP dulu pertama launching tetap cuan. Beda dengan Shiba. Kalau Shiba kan penurunannya kan sudah di bawah sekali. Yang dulu yang masuk dulu tuh sekarang udah pada sangkut. Jadi beda ya, harus paham, harus cerdas ya, harus ngerti ya. Jadi seperti itu. Di samping itu ini menjelaskan bahwa ini untuk masuk di meme coin, karena mana buluran yang akan datang akan terjadi. Nanti setelah dapat di meme coin ini, mencari koin potensi lagi kan nggak semudah membalikkan telapak tangan. Justru kita menjaring berbagai macam ratusan meme coin, kebanyakan rungkat semua. Nanti kalau buluran yang akan datang sudah cuan di meme coin, 80%-nya harus dimasukkan ke BTC, masuk di saat bear market lagi ya. Itu nanti jurus cuan betul, jadi jutawan di kripto, nggak lain nggak bukan itu ya. Sementara kita karena akan halving BTC, dan ini kelihatannya ada koin yang berpotensi itu PP ya, keduanya di Floki ya. Jadi PP masuk ke 70% ya, presentase daripada prospek kedepannya ya, bukan persen keuangannya ya. Jadi PP masuk 70%, menurut Mas Bro pandangan boleh berbeda ya. Floki masuk 30% ya, ataupun 25% ya. Baby Doge-nya masuk 5%, tuh produk barat, produk mereka. Di Baby Doge pun paus mau berscalping. Kalau di PP apalagi memang dedengkotnya pada masuk PP. Kalau BRIS itu sama sekali jebris, nggak ada masuk paus di situ. Market cap-nya juga makin hancur, makin kecil. Jadi kalau harap saya masuk ke PP ataupun Floki. Ini lihat aja ya, untuk mana ini PP ini volumenya itu lebih besar daripada BRIS, juga volumenya ya ini di bawah Shiba, urutan pertama Shiba, kedua PP ya, seperti itu. Nah kalau Floki ini Anda lihat sendiri Floki ya. Nah Floki Anda lihat sendiri. Jadi Floki ini di sini urutannya untuk marginnya lebih besar tuh ke 13, nomor 13 itu di Floki ya. Ini ada penurunan 4% di Floki. Ini salah satu juga punya paus di US sana, tapi ya masih bagusan di PP-nya. Kalau ini termasuk koin komunitas masih pam-paman, maksudnya pam-pamannya pausnya hanya keluarga Elon ya, Gimbal Mas atau siapa kalau nggak salah ya. Jadi kurang menyeluruh, kurang nasional, kurang umum. Kalau yang untuk di umumnya, umum maksudnya dunia umum ya, paham ya, itu ada di PP-nya, yang mana volumenya lebih besar daripada Floki, ada urutan di 2. Saya harap untuk masuk ke PP, tapi ini tetap gambling, tapi Mas Bro memilihkan koin-koin yang ada potensi. Barangkali nanti di buluran yang akan datang berpotensi naik terbang tinggi ya. Setelah nanti terbang tinggi kayak Shiba, nantinya akan turun lagi, akan terbanting lagi yang masuk awal, karena nanti sudah beli murah akan cuan. Nanti yang masuk baru akan FOMO beli di atas, mereka yang akan sangkut. Nanti setelah pada puas, pada kenyang, paus-paus sudah untung besar, sudah berkali-kali lipat di PP ya, nanti pada TP PP akan kebanting lagi ya. Nanti nasibnya akan sama seperti Shiba ke depan, karena tidak punya project saat ini untuk PP. Dan nanti setelah hancur karena kondisinya market cap-nya mungkin sudah besar, baru nanti keluar project seperti Shiba untuk dinaikkan ke atas lagi pelan-pelan, tapi kan naiknya udah susah kayak Shiba itu. Jadi ini mumpung momennya masih 7 triliun, itu kita alangkah baiknya masuk PP. Dulu kan Shiba itu kan awal-awalnya juga marketnya kecil seperti PP itu, kemudian diangkat-angkat menjadi 1,3 rupiah, menjadi besar. Ini mungkin yang kedua berikutnya akan cenderung ke PP. Setelah saya amati itu kan Baby Doge juga sudah 3 tahun begitu-begitu aja ya. Terus Saitama sudah hilang, maksudnya sudah nggak ada harapan lagi. Ditambah lagi banyak yang nggak jadi jalan
ditinggalkan pause holder ya, karena mungkin depthnya kurang bisa dipercaya ataupun mensela seperti set moon ya sudah gitu, apalagi sekarang kisuin macam-macam lah. Jadi ini ada potensi kemungkinan ada di PP. Mudah-mudahan PP nanti menjadikan orang pada jutawan. Setelah menjadi jutawan, ingat ya, jangan dimasukkan ke meme coin lagi. Harta benda Anda udah meriset bertahun-tahun, sudah cuan di situ. Cari cuan di meme coin itu nggak gampang ya, faktor keberuntungan. Setelah cuan di situ diamankan nanti di BTC supaya nggak habis lagi itu di situ ya. Jadi untuk hari ini penjelasan untuk meme coin mungkin udah singkat saja seperti ini aja ya. Yang mana ini hari merdeka, barangkali pada capek upacara ataupun karnaval, ada yang jadi ondel-ondel, ada yang jadi bencong, ada yang jadi Dracula macam-macam ya. Aduh, Anda ikut karnaval, ada juga yang jingkrakan di jalan ya. Begitulah yang namanya meramaikan, merayakan apa HUT RI, nggak masalah. Ini juga sekalian akan saya bahas yang mana banyak sekali yang minta penjelasan dari Lunci. Menurut Mas Bro pribadi, kalau Anda senang di Lunci, mau gambling di Lunci ya monggo-monggo aja. Ini Lunci itu kan isinya orang-orang sangkut, itu kan masih dalam apa namanya sudah termasuk menjadi meme coin ya, udah menjadi meme coin, udah mencetak besar-besaran pasokannya, yang mana sudah kasus dakwanya sekarang dijalankan apa namanya komunitas pun ini komunitas yang ibaratnya orang sangkut ya, daripada apa namanya ini rakul ataupun rungkat ya, bikin aja komunitas, barangkali nanti ada demand masuk yang baru, itu kan nanti kan tetap akan di TP sama mereka. Jadi saya rasa yang sudah bermasalah seperti Lunci ini mending ditinggalkan. Ngapain masuk Lunci ya, mendingan masuk ke PP yang sudah jelas, yang masih baru, yang masih fresh ya. Jadi seperti itu. Juga di sini ada yang tiba-tiba naik tinggi Kin ya. Kin ini memang koin sudah lama, tahun 2021 ya, kadang-kadang naik tinggi, ini pam-paman juga. Jadi kalau pas naik seperti ini sampai 25%, Anda nggak perlu jingklakan, Anda masuk ya. Juga 25% tuh nggak akan bikin Anda kaya. Yang namanya juga scalpingan, Anda kan pinginnya yang naik jutaan persen, yang diharapkan seperti Shiba ataupun seperti Dogecoin ya, bukan di apa namanya Kin ini. Kalau naik 25% ya Anda nggak perlu apa namanya bingung ataupun FOMO masuk ke sini. Ini yang 25% itu kan yang baru beli kemarin, ini kan apa namanya harga ATH-nya juga tinggi. Ini koin sudah lama, sudah tahun 2021, nggak berkembang juga. Zamannya dengan Shiba ya, yang pemenangnya adalah Shiba. Jadi ratusan koin itu pemenangnya waktu itu Shiba. Dan sekarang ini barangkali sudah 3 tahun ini apa namanya paus-paus yang sudah kenyang di Shiba, yang sudah kenyang di Doge akan mengulang sejarah lagi, ataupun cuan-cuan di Shiba ataupun di Doge sudah habis, sudah lama, sudah 3 tahun. Nah ini mau buat sejarah baru ya, mau bikin sejarah baru, barangkali ada di PP kan begitu. Makanya saya cenderung masuk ke PP ya, kalau Pris nggak usah ya, soalnya banyak sekali koin-koin yang bagus pun yang punya Justin Sun ini dikatakan Victorian ini juga kacau balau nggak karuan. Mas Bro juga banyak sangkut di Victorian. Jadi banyak sekali memang koin-koin yang bikin sangkut, hati-hati sekali. Kalau kripto itu betul-betul masuk kondisi dalam bear market, baru sekali harga hancur baru masuk, itu yang pertama. Yang keduanya, setelah nanti banyak cuan di altcoin ataupun di meme coin, itu harus mulai dirubah mindset kita untuk masuk ke BTC yang 80%. Bolehlah yang 15% masuk altcoin, terus yang 5%-nya baru masuk meme coin. Akan tetapi jangan salah paham, bukan berarti sekarang sangkut ya, saya ulang lagi, sekarang sangkut di altcoin, di meme coin, tiba-tiba jualin semua, jebret-jebret pindah BTC, bukan begitu pula ya. Jadi nunggu ya, jadi nunggu sampai nanti apa namanya buluran yang akan datang, barangkali yang sangkut pada kejemput bahkan pada cuan, dan masuk lagi nanti di BTC, masuk BTC pun nanti di
bear market selanjutnya nggak langsung grebek-grebek, semua perlu proses, semua perlu waktu ya. Mungkin cukup untuk pembahasan video kali ini ya, karena juga banyak mungkin yang akan karnaval, akan jadi bencong, akan jadi macam-macam lah. Sudah persiapan yang luar biasa ya. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Semoga kita merdeka, terlepas dari meme coin atau terlepas dari tipu-tipu koin micin ya. Hati-hati dalam cari informasi, cari berita ya, cari apapun lah, pokoknya kita harus waspada. Banyak sekali keuntungan cuma sedikit, tapi risiko sangkutnya banyak. Saya rasa seperti itu aja. Mohon maaf sebesar-besarnya, yang namanya Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti nggak sempurna. Yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Yang belum subscribe, di subscribe. Yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.